Sebelum memulai ibadah pada siang hari ini, saya ajak para jemaat untuk bersatu terus sejenak. Kita akan nyanyikan lagu Lebih Dalam Lagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga jemaat yang ada di rumah. Selamat beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya, dan Dia tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara, kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama Allah Roh Kudus, akan memberkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bersama-sama berjumpa lagi di Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas. Saya juga mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang belum bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari tetap bersuka cita, kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus berlangsung di
di dalam kehidupan kita. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di penghujung bulan November ini. 1 bulan lagi kita boleh menyelesaikan tahun 2020. Meskipun tahun ini dikatakan tahun yang berat, tahun yang penuh ujian, tapi kita percaya Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya rindu kita bisa baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan segenap iman percaya kita kepada Tuhan. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji-muji Tuhan kita karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Semuanya bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Oh, shalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, shalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semuanya. Dengan gendang aku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi.
suka-sukamu Tuhan, kita tidak usah tepuk tangan, tetapi tangan kita bergoyang bersama-sama seperti ini. Ke kanan dan ke kiri. Siap semuanya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sembah sujud kita kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dia Yesus Kristus yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita sembah Dia lebih dahsyat lagi. Woo! Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Yesus yang makin bertambah dan kita makin berkurang. Nama Yesus yang dipermuliakan melalui hidup kita dimanapun kita berada. Nama Yesus menjadi makin harum, menjadi makin dahsyat di dalam kehidupan kita. Tema 2020 makin serupa dengan Kristus, itu menjadi doa kita bersama. Amin Bapak Ibu Saudara, mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus di tempat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin, amin Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu memberkati hidup kami. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
bagi Engkau Yesus. Yesus Kristus yang ditinggikan. Engkau dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Mari berikan seluruh pujian hanya untuk keagungan nama Yesus. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Engkaulah Yesus yang disanjung tinggi, yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersekutu kembali dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan sesama umat-Mu. Sebentar kami mau mendengar sabda-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, roh kami, jiwa kami untuk Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, juga pemirsa di rumah. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari dua bagian saja. Kisah Para Rasul 13, ayat 22 dan 36. Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-36. Demikian bunyinya. Mari kita baca bersama-sama
seperti yang kita lihat di tayangan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekarang ayat 36. 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia angkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Demikian sabda Tuhan. Saya tambahkan satu ayat di 37 berbunyi, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Nah, tema kita hari ini melakukan kehendak Tuhan. Sebelum melakukan, ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Apa itu? Pertama, tahu dulu, mengetahui, lalu kemudian mengerti, dan kemudian melakukan. Seorang pasien diberi resep dokter, lalu beli di apotek, pulang, lalu dia baca 3 kali sehari. Sudah jelas kan? 3 kali sehari. Ya, dia baca dulu, tapi dia tidak mengerti. Akhirnya obat itu harusnya pagi, siang, malam diminum sekaligus 3 kelenger, saudara. Pingsan. Sampai akhirnya dibawa rumah sakit tuh. Obat tadi baru aja berobat kok sekarang malah masuk rumah sakit. Lah salah minum obat. Jadi dia taunya tuh 3 kali sekaligus, padahal 3 kali sehari. Jadi dalam melakukan kehendak Tuhan tuh enggak gampang loh, saudara. Suami istri saja enggak gampang kok, saudara. Saudara tahu, setiap orang yang menikah itu akan berhadapan dengan 12 perbedaan dari lawan jenisnya. Masing-masing punya 12 perbedaan. Laki perempuan sudah beda, hobinya beda, latar belakang keluarga beda, budayanya beda, adat istiadatnya beda, kesukaannya beda. Itu kalau di jumlah ada 12. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti istri saya juga tidak mengerti saya maunya itu apa. Gak seperti nyanyian kita ini mau-maunya Tuhan. Kalau istri saya mengatakan karepmu piye, maunya itu apa gitu loh. Karena dia juga tidak mengerti saya itu harusnya ngomong gini tapi dia tidak mudeng, tidak mengerti loh, saudara. Makanya tahu, mengerti, baru melakukan. Saya melihat ya, dalam melakukan kehendak Tuhan itu ada 3 hal. Yang pertama, kemungkinan salah paham. Salah paham, saudara. Salah paham itu contohnya ya, saudara, kalau mengerti bahasa Jawa, saya beri contoh. Ini ada jenazah digotong dengan keranda ke kuburan. Meninggalnya pagi tapi karena sakit keras sudah keluar darah. Lalu dimasukkan keranda, digotong. Gotongnya sore. Yang di depan itu orang yang penakut, yang gotong itu penakut. Yang di belakang ini pemberani. Ya, sudah sore, mendung. Ayo cepat, mendung. Tapi yang di depan tuh mendengarnya apa? Melendung, saudara. Hah? Melendung, melendung tuh menggembung. Waduh, melendung. Ya, ayo cepat. Ini loh, malah mendekati kuburan tuh gerimis. Ayo cepat ki gerimis. Yang di depan bilangnya apa? Mengertinya apa? Meringis. Hah? Meringis. Takut, saudara, meringis. Saking takutnya lalu berhenti, grek. Yang di belakang mengatakan, bagaimana kok mandek? Yang di depan dengarnya apa? Hah? Ngadeg. Wah, langsung kerandanya dilepas, saudara. Metu tenan, melorot, ya, keluar dari keranda.
Nah, saudara, ini namanya salah paham. Lah wong mendung kok melendung. Ya. Mendung itu kan sudah berkabut, mengertinya menggembung. Gerimis, meringis, menyeringai. Ya. Loh, kok berhenti ya. Kok mandek? Dengarnya apa? Ngadeg, berdiri. Hamayat berdiri, wedi. Salah paham. Yang kedua, saudara, tidak peka. Tidak paham bahasanya Tuhan. Makanya tuh kenapa kita itu dididik sejak kecil, ayat-ayat firman Tuhan itu dihafal anak sekolah minggu. Supaya mulai dari kecil kita mengenal bahasanya Tuhan. Kalau kita tidak mengenal bahasa Tuhan, tidak peka. Ya. Contohnya Adam Hawa. Ya. Hawa itu sudah dengar loh. Ya, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya, tapi pohon yang di tengah tidak boleh. Itu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Lah kok dia malah mendengar suara iblis, makan, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Nah, kamu akan menjadi serupa dengan Allah, ya makan, enggak apa-apa. Nah, yang dibujuk memang Hawa, tidak Adam. Kalau Adam mikir loh, tadi Allah bilang begini kok. Ya. Nah, saudara, memang di dalam 12 perbedaan tadi yang saya sebut, perempuan sama laki itu beda. Kalau mau nawari sesuatu jangan cari bapaknya, cari ibunya. Saudara tahu yang keliling di lingkungan kita ini apa? Ibu-ibu yang bilang tuh, rosoke bu. Apa ada rosoke pak, enggak ada. Karena yang sering ngopeni rosok ibu. Ya toh, betul toh? Nah, bapak-bapak rosok ya. Itu bukan urusan saya. Yang ketiga, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang paling baik. Tidak ragu, ya, tidak nunda, tapi menuruti perintah Tuhan, kehendak Tuhan tanpa tanya lagi sudah. Kenapa kok harus begini Tuhan? Tidak usah tanya. Contohnya kalau di Alkitab tuh yang jelas tuh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu mau masuk ke Asia, ke timur, dilarang Roh Kudus. Pergi ke Bitinia juga dilarang Roh Yesus. Coba saudara baca di Kisah Rasul 16. Lah kok dilarang tuh loh sama Roh Kudus? Kenapa? Nah, kita tuh baru tahu sekarang. Andai kata Injil waktu itu masuk ke timur, itu akan bertemu dengan agama-agama kuno, animisme, dinamisme, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Oleh sebab itu dibawa Tuhan ke barat dulu supaya berhubungan bertemu dengan filsafat. Nah, orang-orang kita itu, kita sebagai orang percaya ini agama kita ini sebetulnya yang bawa itu siapa? Yang bawa itu ya orang-orang Eropa, orang Portugis yang masuk, orang Belanda yang masuk. Sehingga orang-orang yang sering mengatakan, kok kui iki melu Kristen, kui agamane Londo. Nah gitu kan saudara. Karena memang yang bawa ke sini itu bawanya gospel juga. Tapi kalau itu dibawa ke timur, ketemunya bukan gospel, ghost, ya, hantu. Nah nanti orang-orang, wah ini agama apa ya, kok penuh dengan yang macam-macam gini. Nah itulah kehendak Tuhan, saudara. Paulus dan Silas tahu kehendak Tuhan, tidak boleh ke sana, ya sudah. Nah sekarang saya mau ngajak saudara untuk bingung. Kenapa bingung? Karena tadi di dalam Alkitab itu ditulis dua hal yang membuat kita bingung. Loh Allah kok kehendaknya seperti ini? Melakukan kehendak Tuhan kok seperti ini? Ditulis dalam firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Saul disingkirkan. Saudara kan mikir, kok kejem ya Tuhan itu ya? Menyingkirkan orang yang diurapinya. Jadi raja kan diurapi Tuhan, nah, kok disingkirkan? Kejem ya Allah tuh. Ya.
Nah, kemudian saudara baca lagi di ayatnya yang ke-32 tadi. Di situ dikatakan apa? 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat. Kata mangkat itu kan bagus. Dipakai untuk raja-raja loh mangkat. Ya, kalau orang biasa meninggal dunia, wafat, mangkat itu bahasa yang tinggi saudara. Ya. Kalau raja-raja di Jogja, keraton Yogyakarta itu tidak bilang meninggal dunia, mangkat. Ya. Setelah lalu ia mangkat dan dibandingkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara akan mengatakan ini gimana tuh sebenarnya ayatnya ini? Lawang melakukan kehendak Tuhan kok diserahkan pada kebinasaan. Nah, mari kita coba mengerti tentang dua kata itu, disingkirkan dan diserahkan kepada kebinasaan. Sebetulnya dalam bahasa aslinya saudara, atau dalam kutipan yang diambil Paulus itu 1 Samuel 13 ayat 14 itu ditulis, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Paulus membahasakan untuk khotbah kepada orang-orang di Antioquia itu disingkirkan Tuhan. Kata diserahkan kepada kebinasaan itu aslinya kalau kita baca berbunyi, tetapi Yesus aslinya bukan dibawa kebinasaan, tetapi dia setia sampai mati, sampai betul-betul tulang-tulangnya hancur jadi tanah, binasa. Ya. Jadi kalau kesimpulannya adalah Saul tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kedudukannya sebagai raja diganti oleh Tuhan dengan raja baru namanya Daud. Sebaliknya Daud melakukan kehendak Tuhan sampai matinya, sampai mayatnya hancur, lebur, sudah ambiar bahasanya sekarang. Nah, kedua raja itu berbeda dengan Tuhan Yesus yang tidak tergantikan dan tidak bisa hancur selama-lamanya. Makanya di ayat yang berikut ditulis, tetapi Tuhan Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tahu ya, yang dikatakan Paulus ini adalah kutipan dari ayat-ayat tadi, tapi ditujukan kepada orang Yahudi yang ada di Bait Allah di Antioquia. Karena Paulus waktu itu diminta menyampaikan khotbah. Lalu dia ngomong, "Hei orang Yahudi, kamu ini keturunan Allah, bertobatlah. Coba itu lihat rajamu itu loh, Saul, Daud." Ya. Kemudian dalam khotbahnya Paulus membandingkan, Saul kok diganti kenapa? Dan Tuhan mengangkat Daud. Dan Daud itu ternyata lebih baik dari Saul. Karena itu dia disayang Tuhan. Karena apa? Raja Daud itu dipilih dikehendaki Tuhan. Saul dipilih juga dikehendaki Tuhan. Tetapi yang lebih disayang dalam kalimat itu Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Siapa yang lebih banyak melanggar? Siapa yang lebih banyak tidak melakukan kehendak Allah? Saul. Oleh sebab itu Daud membandingkan. Akhirnya dibandingkan dengan Yesus. Kalau Yesus ya tidak dua-duanya. Karena Yesus tidak demikian. Jadi kalau saudara mau tahu inti dari khotbah ini adalah yang pertama, kehendak Tuhan itu pasti lebih baik. Sudahlah. Kehendak Tuhan pasti lebih baik. Ya. Saya mengalami sendiri. Ya, saya kalau pada waktu remaja, saya itu melihat ada anak digandeng, papa mamahnya, gitu hati saya nangis. Kok saya tidak mengalami seperti itu ya? Ayah saya meninggal ketika saya masih umur 9 tahun. Dengan saya masih punya adik 3, kecil-kecil. Yang paling kecil bayi, 4 bulan. Nah kok kehendak Tuhan kok seperti itu ya? Saya lihat orang gandeng itu, anak itu, saya nangis dalam hati. Kok saya tidak ngalami? Tapi saya juga berpikir lagi, kalau papa saya masih hidup, apa saya boleh?
menjadi orang percaya. Tidak boleh. Agama saya harus sama dengan agama papa. Saudara, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan itu adalah orang yang mau berubah. Orang yang hidupnya mau diubah oleh Tuhan. Ya. Karena kehendak Tuhan itu seperti pelajaran buat saudara dan saya. Orang yang selalu mengikut kehendak Tuhan itu terus akan meningkat. Naik kelas. Tidak mandek, tidak berhenti di tempat. Dulu waktu jadi Kristen pertama ya begitu. Sekarang tetap begitu. Tidak ada peningkatan. Padahal justru kita ini terus seperti orang sekolah ditingkatkan. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, saya sekolah pendeta S1. Saya mau ditingkatkan lagi, saya mengatakan tidak. Saya ini bukan ilmuwan, saya ini praktisi. Saya cukup S1. Terlalu banyak S buat saya pilek. Ya. Jadi saya cukup S1 saja. Ya. Apalagi kalau saya mau dibawa ke luar negeri, mau. Karena saya tidak kuat kedinginan. Dingin sedikit drodok, saudara. Anak-anak saya bilang, mau dibayari kok. Anak saya masih kecil waktu itu. Mau dibayari beasiswa. Saya bilang, kamu mau, papimu hari ini berangkat utuh. Nanti pulang diwadahi peti. Hah? Jangan, androdok kok mati loh. Jangan, enggak boleh. Sudah kalian aja, papi doakan supaya kamu besok yang ke luar negeri. Nah akhirnya mereka ke luar negeri, pernah ini. Nah saudara-saudara, kehendak Tuhan itu selalu meningkat. Ya. Kalau saudara punya anak sekolah orang munggah-munggah, wah saudara gimana tuh anak ini ya? Ya, tidak naik kelas tuh bisa jadi malas, dia tidak hidup menyesuaikan lingkungannya, atau mungkin dia tuh termasuk anak yang memang IQ-nya tinggi, jadi dicampurkan anak-anak biasa enggak bisa. Jadi kalau saudara sakit, kena musibah, diizinkan Tuhan, kok saya sakit ya Tuhan? Itu pasti ada kehendak Tuhan yang baik. Pandemi ini juga kehendak Tuhan. Coba sekarang kalau kita pergi ke Jakarta kan enggak lihat lagi kabut. Wah dulu kabutnya itu polusi saudara, sekarang bersih. Nah, karena apa? Semua orang stay at home. Tapi ada mbah-mbah itu dikasih uang 600.000 bantuan tunai dari pemerintah, malah terima kasih sekali. Wah matur nuwun lho menika. Nek saking pundi? Wah ini dari mana? Ini dari pemerintah dalam rangka corona. Terus mbahnya mengatakan, wah sudah saya doakan, kula dongaaken mugi-mugi corona menika umur panjang. Lho piye to ki? Karena mbah itu tidak tahu corona itu apa. Dikira uangnya itu yang memberi corona. Piye coba? Nah saudara, banyak salah paham loh sekarang ini. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu juga ada maksudnya. Supaya saudara mengembalikan sebagian untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan. Jangan wah langsung dipegang sendiri. Sampai mati itu kita tidak akan pernah bawa uang kita ke dalam peti. Maneman saudara. Ya, bahkan Alkitab pun saya larang untuk dibawakan ke dalam peti. Ya masa akeh sing mati toh saudara. Kok mesake lah, coba bayangkan, ini Alkitab, terus ditaruh di dodone, jarak antara ini dan tutup peti mepet banget, liar moco piye, angel piye, sukar saudara. Makanya kalau saudara meninggal, ada orang yang meninggal tuh mbok pesen, besok kalau saya mati Alkitabnya ndak usah dibawakan, ditinggal nang omah, aku wis ra iso maca, angel, tekan ngene gitu. Apalagi yang masih punya kepercayaan, kalau meninggal kacamotone dipecah loh. Lah lihat kacamotone pecah, mau baca gimana? Wong Alkitabnya mepet karo tutup peti. Uang tidak dibawa, apa semua tidak dibawa. Wong yang bawakan itu yang masih hidup. Saul jadi raja dikehendaki Tuhan. Buktinya diurapi kok. Tapi Saul banyak melakukan dosa. Oleh sebab itu diganti. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun tahu yang kita lakukan itu susah, menderita,
kita sedang sakit, atau sebaliknya membahagiakan, saudara harus berpikir satu hal, kehendak Tuhan pasti lebih baik. Kehendak Tuhan mesti lebih baik dari yang saya pikir, lebih baik dari apa yang pernah saya alami, lebih baik dari orang lain. Karena apa? Di balik kehendak Tuhan selalu ada berkat. Ini saudara. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan itu akan disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ini benar loh saudara, bukan cuma dinyanyikan. Saul diberhentikan oleh Paulus, malah lebih ekstrem lagi, disingkirkan. Sedangkan Daud melakukan kehendak Tuhan sampai matinya, sampai diserahkan pada kebinasaan. Sampai mayatnya hancur habis jadi tanah. Daud melakukannya setia sampai mati. Disebutkan di ayat 22. Tetapi Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari disayang Tuhan. Nah sekarang tinggal saudara memandang Tuhan itu bagaimana. Kalau kena musibah ya, atau sedang mengalami bahagia, Tuhan itu dalang atau Tuhan sutradara. Dalang itu bawa wayang 2. Nah, itu mau dibentur-benturkan sampai wayangnya protol, itu kan kuasa dalang. Ya, itu dalang. Tapi sutradara punya naskah, silahkan main. Saya tak di belakang layar, itu sutradara. Loh apa Tuhan itu sutradara? Apa Tuhan itu dalang? Saya mengatakan tidak dua-duanya. Ingat waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum membasuh kaki, Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu tepat, memang aku guru dan Tuhan. Itu sebelum membasuh. Setelah Yesus membasuh kaki muridnya, Yesus membetulkan, omonganmu itu tidak salah, betul. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tuhan Yesus bilang, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Nah di sini saudara perubahannya kalau mau tahu. Sanes dalang, sanes sutradara, nanging Yesus menika Gusti lan guru ingkang mucal. Tuhan itu adalah Tuhan dan guru. Bukan guru dan Tuhan, tapi Tuhan dan guru. Tuhannya yang di depan. Dia mengajar kita. Tuhan itu menyatakan dia itu sungguh-sungguh Allah ya jadi manusia. Guru itu mengatakan aku tuh ngajar kamu. Bukan dalang, bukan sutradara. Nah, saudara mau disayang Tuhan? Kalau mau, nah jadikan Yesus itu Tuhan nomor 1. Jadikan Yesus guru yang selalu mengajar saudara. Maka saudara akan disayang Tuhan. Orang yang disayang Tuhan itu akan beda dengan yang lain. Beda sekali. Mungkin tetangga saudara mengatakan, wah kalau saya suruh ngalami seperti yang itu, istri mau mati aku. Kok bisa ya dia? Nah, karena dia disayang Tuhan. Yang terakhir, kehendak Tuhan berlaku tanpa batas waktu. Kehendak Tuhan berlaku tanpa batas waktu. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada kata ditunda. Tidak ada. Kalau Tuhan berkehendak, maka yang terjadi, terjadilah. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada orang yang menghalanginya. Gak ada satu manusia yang bisa menghalanginya. Tuhan, saya tidak mau pulang sekarang, saya masih ini. Tuhan mengatakan cukup. Kalau saudara beli obat, ada tulisannya expired, kedaluarsa. Ya, kalau saudara beli makanan, ada tulisannya sebaiknya dimakan sebelum tanggal sekian. Nah, bagaimana firman Tuhan? Bagaimana perintah Tuhan? Bagaimana kehendak Tuhan? Alkitab mengatakan pada kita, firman Tuhan itu ya dan amin.
Yesus itu Alfa dan Omega. Perintah Tuhan sampai bumi ini lenyap, tidak ada satu kata pun yang hilang. Dan kehendak Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Tidak ada kata kedaluwarsa. Kalau saudara tidak menuruti, tidak melakukan, itu salahnya saudara. Kesempatan hilang. Tuhan mengatakan ini loh, orang ini yang kamu ambil, ini cocok untuk kamu. Tapi mengatakan, aduh, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Ya. Saya terus terang memuji istri saya. Kehendak Tuhan mengatakan pada dia, juku niki Andreas, gitu. Ambil dia. Ya, tapi kalau dia waktu itu tidak mengatakan, aduh jangan Tuhan, aku cari yang tinggi. Saya tidak ganggu saudara, keliru dia. Tapi dia mengatakan, baik Tuhan, apapun yang Tuhan berikan saya terima. Jadilah sampai sekarang dengan 3 anak dan 5 cucu. Karena apa? Kehendak Tuhan terjadi. Kesempatan yang diberikan Tuhan betul-betul dimanfaatkan. Tuhan mengatakan, kaiki pendeta loh. Pendeta. Dan dia memang merindukan mendapatkan suami pendeta. Pendeta ki sapa? Pendeta ki singkatan apa? Pendek pinter cerita. Nah, itu saya, saudara. Lu kok tertawa lu? Memang pendeta tuh pendek pinter cerita. Nah kalau saya enggak pinter cerita ya enggak di sini toh ya. Ambillah saya. Dan kita melayani bersama-sama sampai hari ini. Ya. 2 anak saya sekarang hamba Tuhan. Piye coba? Karena kehendak Tuhan terjadi. Nah saudara-saudara, lakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara, jangan ditunda, jangan ragu-ragu, jangan lewat, jangan mengatakan tidak Tuhan, kehendakku bukan itu. Wah, salah saudara. Kehendak Tuhan memang kadang-kadang tidak sama dengan kita. Tapi kalau kehendak Tuhan berkata lain, memang Tuhan bisa juga mengatakan ya sudah, ya, tak carikan yang lain. Mau enggak? Mau. Tapi kalau sudah dibegitukan masih mengatakan tidak, ya terserah. Jangan ngomong lagi mau-maunya Tuhan, wis. Tuhan mengatakan apa? Sakarepmu dulu, ya. Nah, saudara, caranya ada beberapa. Kalau mau melakukan kehendak Tuhan. Pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan. Ini loh. Sebab Tuhan kalau kita dekat, kita akan banyak diberitahu yang rahasia-rahasia. Kalau saudara mau menyampaikan rahasia, cari orang dekat. Jangan sembarang orang lalu mengumpulkan orang, saudara-saudara saya beritahu rahasia saya. Orang sak pasar diberitahu semua, enggak. Cari orang dekat. Kalau saudara punya masalah, ceritakan pada Tuhan. Jangan cerita pada orang lain. Orang lain mengatakan, wah jangan sama itu, ibu itu ember, waduh ember, ya toh, tidak baik kata-kata itu. 2, dengarkan suara Tuhan. Jangan mengira di zaman yang luar biasa ini suara Tuhan sudah tidak ada, masih loh saudara. Suara Tuhan itu masih, cuma kadang-kadang kita bisa menangkap atau tidak. Saya mendoakan orang-orang sakit, saat ini banyak orang sakit. Tapi Tuhan kadang-kadang bicaranya begini, besok tuh ada yang mati loh. Itu saya semalam dibuat, wah seperti ikan diambil dari air. Ya. Saya belanting sana, terbanting sini, terbanting sana, gak bisa tidur. Saya buka paginya WA, aduh betul mati orang ini. Nah itu bahasa Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, ujilah apa yang saudara tangkap tuh benar apa enggak. Sebelum saudara melakukan kehendak Tuhan, yang saudara dengar tuh benar enggak. Di sini dibutuhkan kepekaan rohani, minta pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan berikan pada kita Roh Kudus. Ya. Jadi orang Kristen itu rohnya double.
roh yang dibawa sejak kita lahir, tubuh, jiwa, roh, dan plus Roh Kudus. Hebat tuh sebenarnya. Binatang dikasih roh enggak? Enggak. Saudara, binatang dikasih roh, saya enggak berani hari ini makan ayam goreng. Saya makan ayam goreng nanti malam dioyak pitik. Kamu yang makan saya, kamu yang makan saya, kamu mati aku. Ya. Saya makan sate sapi, doyak sapi, waduh. Jadi roh itu tidak ada pada binatang. Ya. Kalau setan memakai roh-roh itu dengan binatang-binatang itu memang urusannya setan. Tapi sebenarnya roh itu binatang tidak punya roh. Manusia yang punya tubuh, jiwa, roh. Nah, ditambahi Roh Kudus supaya saudara peka. Dan yang keempat terakhir, lakukan dengan iman. Jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan ragu, sampai hari ini lakukan. Tuhan, saya mau melakukan. Kenapa Raja Saul diganti Tuhan dengan Raja Daud? Karena kehendak Tuhan agar Saul tidak lebih berdosa lagi. Dosanya numpuk banyak, tidak membuat dosa baru. Oleh sebab itu stop sampai di sini. Tapi Daud diizinkan sampai kebinasaan, sampai matinya. Karena Daud disayang Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara kesulitan mengetahui melakukan kehendak Tuhan, gampang kok. Akan diajari Tuhan Yesus untuk doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada kalimat berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu saya ucapkan tiap pagi menutup doa saya. Jadi saya ingin Tuhan, kehendak Tuhan hari ini buat saya apa? Saudara mau disayang Tuhan? Kalau saudara mau disayang Tuhan, satu saja yang Tuhan mau, lakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkataan manusia berhenti sampai di sini. Tapi kuasa Roh Kudus tidak berhenti. Terus mengusik, terus mengingatkan kami. Hari Minggu saya mendengar firman Tuhan dan itu yang saya mau lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Setiap pendengar yang hari ini hatinya dibuka oleh Tuhan, urapi mereka dengan Roh Kudus dan meteraikan firman ini dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri dan kita pulang ke rumah, ada beberapa warta yang saya sampaikan. Yang pertama, kami keluarga besar dari Gereja Isa Masih Jemaat Tanah Mas mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan yang melayani firman Tuhan pada ibadah kedua. Dan beliau juga masih melayani di ibadah ketiga nanti sore. Terima kasih Pak Andreas, Tuhan memberkati. Minggu depan tanggal 6 Desember kita tetap mengadakan ibadah yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi karena minggu pertama akan disertai perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari jemaat kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Lalu karena itu minggu pertama, saudara diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan. Untuk mengikuti ibadah online, jemaat bisa langsung nanti siang buka di YouTube. Ya, cari di YouTube pasti sudah ditayangkan. Lalu berikutnya adalah jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 November. Yang pertama Ibu Lunyuk Ling, tanggal 23 November. Lalu Bapak Stefanus Suyadi, tanggal 23 November. Bapak Jiang Wat Yang, tanggal 25 November. Ibu Febe Ani Novi Astuti, tanggal 27 November. Ibu Yap Kuiwa, tanggal 27 November. Bapak Agus Susanto, tanggal 27 November.
dan Ibu Chan Liang Tin tanggal 29 November. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Bapak Ibu, biarlah berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dianugerahkan kepada saudara-saudara. Lalu bagi jemaat yang ingin mengikuti persekutuan doa online, ya, dalam acara Zoom meeting setiap Rabu malam jam 6:30, jemaat bisa meminta nomor ID-nya kepada Bapak Pendeta Tato Sujito kalau belum, ya. Kalau ingin mengikuti silahkan ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk ibadah yang kedua. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online juga mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh menikmati persekutuan dalam pujian dan juga firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, biarlah Tuhan memberkati beliau baik dalam pelayanan maupun juga dalam keluarga. Terima kasih Bapak yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk Ibu Nyukling, untuk Bapak Suyadi, Bapak Jiang Watkyang, Ibu Wepe, Ibu Kuiba, dan Bapak Agus Susanto, dan Ibu Yangtin, kiranya Tuhan juga memberkati mereka masing-masing dengan berkat kesehatan, damai sejahtera, kekuatan, berkati bersama dengan keluarga, berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih untuk berkat, anugerah, dan kemurahan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan hidup yang dihadapi, dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka. Biar mereka tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong dan menyertai, supaya mereka tetap setia dan taat pada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Bila kehendak-Mu yang jadi dalam hidup mereka dan mereka taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Berkati dalam pekan ini, khususnya minggu depan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ketika nanti sore, kami boleh kembali memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengar pesan Tuhan kembali. Terima kasih, sebentar kami selesai dan kami akan pulang. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati akan setiap kehidupan kami. Mari jemaat siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Karena Dia mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang begitu limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan Allah Roh Kudus, akan memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kembali untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom,
Silakan duduk, saudara. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita sampai